Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Ada satu kalimat yang harus kita renungkan baik-baik hari ini. Kenapa kita lebih sibuk mengagungkan leluhur orang lain, tapi lupa membela martabat leluhur kita sendiri? Dan di titik inilah Kang Deddy Mulyadi berdiri sendirian, bukan sebagai gubernur, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, sebagai anak bangsa yang muak melihat bangsanya dipermainkan oleh cerita-cerita leluhur yang bahkan tidak pernah selesai diverifikasi. Kita harus jujur dari awal, Kang Deddy Mulyadi bukan anti Islam, bukan anti ulama, bukan anti habaib yang saat ini nasabnya masih diperselisihkan. Yang beliau lawan adalah polanya, pola di mana ada orang datang dari luar membawa narasi leluhur, lalu kita disuruh diam, kita disuruh hormat tanpa nalar, kita disuruh memberi uang, kita disuruh memberi amplop, kita disuruh memberi jamuan, kita disuruh memberi kekuasaan sosial hanya karena klaim darah, padahal Islam tidak pernah mengajarkan kasta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan sangat jelas, tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab kecuali takwa. Tapi yang terjadi hari ini apa? Takwa kalah oleh silsilah. Kang Deddy mengajukan satu logika sederhana, tapi menghancurkan seluruh bangunan kepalsuan. Kalau leluhurmu hebat, kenapa kamu datang dari negeri kami, lalu hidup dari cerita leluhurmu? Kalau leluhurmu luar biasa, kenapa anak cucunya mengemis kehormatan? Kalau leluhurmu agung, kenapa keagungannya harus diceritakan terus supaya kamu dihormati? Bangsa besar tidak hidup dari dongeng darah, tapi dari karya, dari adab dan kontribusi yang nyata. Dalam budaya Sunda ada prinsip luhur, hormat lain ku darah, tapi ku kelakuan. Hormat itu bukan karena darah, tapi karena perilaku. Orang Sunda menghormati guru karena ilmunya, orang Sunda menghormati ulama karena akhlaknya, orang Sunda menghormati pemimpin karena tanggung jawabnya, bukan karena nasab yang kosong. Kalau ada orang datang mengaku cucu siapapun, tapi hidupnya dari memecah belah, dari meminta-minta, dari menyuruh orang sujud sosial, dalam falsafah Sunda, eta lain menak, eta jalma nu leungit ajeun. Ini bukan soal Habib atau bukan Habib, ini soal Indonesia dijadikan ladang mentalitas inferior. Bayangkan, rakyat miskin memberi uang ke orang asing, petani menyisihkan hasil panen demi air doa, nelayan hormat berlebihan pada orang yang tidak pernah berkeringat untuk negeri ini, padahal pahlawan kita mati tanpa kuburan mewah, ulama Nusantara berjuang tanpa klaim nasab, kiai kampung membangun umat tanpa minta hormat berlebihan. Siapa sebenarnya yang kita muliakan? Disinilah keberanian Kang Deddy Mulyadi menjadi sangat relevan. Kita tahu polemik nasab ini bukan isu baru, sudah bertahun-tahun. Tesis Kiai Haji Imaduddin sudah dibahas, dikritik, diuji, dan faktanya ada kekosongan data 500 tahun, tidak terverifikasi dalam kitab nasab muktabar, tidak tersambung secara ilmiah, tidak bisa diuji secara akademik. Tapi yang aneh, yang bertanya dicap sesat, yang minta bukti dituduh membenci Rasul, yang kritis dituduh Wahabi, dituduh liberal, dituduh kafir. Ini bukan agama, ini feodalisme berkedok agama. Islam adalah agama ilmu, bukan mitos. Hadis diverifikasi, sana diperiksa, perawi diteliti, kitab pun harus diuji. Lalu kenapa nasab tak boleh disentuh? Kalau nasab itu benar, kenapa takut diuji? Kenapa marah saat diminta bukti? Kenapa pakai ancaman emosional? Kebenaran tidak takut cahaya. Yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah nasionalisme sehat. Beliau tidak berkata usir semua pendatang, beliau hanya berkata hormati bangsa ini, jangan eksploitasi rakyatnya. Ini perbedaan besar. Indonesia terbuka, tapi bukan bodoh, ramah, tapi bukan bisa diinjak. Karena beliau memutus aliran keuntungan selama ini dengan cerita nasab, modal sosial, air doa sama dengan ekonomi, penghormatan sama dengan kekuasaan.
Begitu rakyat sadar, begitu logika hidup, begitu martabat bangkit, rantai itu putus, dan orang yang hidup dari rantai itu pasti marah. Hari ini kita harus memilih, apakah kita bangsa yang berdiri tegak dengan martabat, atau bangsa yang terus sujud pada cerita? Apakah kita umat yang berpikir dan beriman, atau yang dibisukan oleh darah? Kang Deddy Mulyadi sudah memilih. Beliau berdiri, beliau bicara, beliau melawan, bukan dengan senjata, bukan dengan kebencian, tapi dengan akal sehat dan harga diri bangsa. Sekarang pertanyaannya, kita berdiri di mana? Kita harus jujur mengakui satu hal pahit. Penjajahan terpanjang bangsa ini bukan Belanda, tapi mental. Rakyat kita lama hidup dalam posisi miskin struktural, pendidikan timpang, budaya feodal diwariskan turun-temurun. Maka ketika datang seseorang berkata, saya keturunan orang suci, saya adalah keturunan Rasulullah, secara psikologis rakyat merasa kecil, rakyat merasa berdosa, rakyat merasa tidak pantas bertanya. Ini bukan iman, ini inferioritas kolektif. Dan Kang Deddy membaca ini dengan tepat. Beliau tidak memaki rakyatnya, beliau justru membangunkan harga diri mereka. Mari bicara jujur, ini sensitif tapi harus dibuka. Air, doa, jimat, barokah, semua itu bisa saja bagian dari keyakinan personal. Masalahnya muncul ketika air jadi komoditas, doa jadi produk, nasab jadi lisensi bisnis. Di sini agama berubah wajah, dari petunjuk menjadi industri. Dan yang paling menyedihkan, yang membayar adalah orang miskin. Kang Deddy tidak menghina keyakinan, beliau mempertanyakan eksploitasi keyakinan. Mari bandingkan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Tuanku Imam Bonjol. Apakah mereka besar karena nasab? Tidak. Mereka besar karena ilmu, mereka besar karena perjuangan, mereka besar karena pengorbanan. Mereka tidak dikelilingi minta dihormati, umat yang datang dengan sendirinya. Ini bukti kehormatan sejati tidak pernah meminta. Saat orang bertanya soal nasab, jawabannya bukan data, tapi kamu benci Rasul, kamu kurang adab, kamu akan celaka. Ini manipulasi emosi religius. Dalam Islam, bertanya itu ibadah. Dalam ilmu, ragu itu pintu kebenaran. Kalau sesuatu tidak boleh dipertanyakan, itu bukan agama, itu dogma kekuasaan. Kang Deddy tidak sedang cari panggung, beliau sudah punya panggung. Yang beliau lakukan adalah perlawanan kultural, melawan feodalisme spiritual, melawan mental inlander, melawan budaya tunduk tanpa nalar. Beliau bicara dengan bahasa rakyat, dengan sederhana, kasar tapi jujur, emosional tapi rasional. Itulah kenapa pesannya sampai. Perlu ditegaskan, tidak semua keturunan itu bermasalah. Yang dikritik adalah sistem privilege di mana darah memberi kekuasaan, bukan akhlak. Kalau ini dibiarkan, umat akan terbelah, kritik dimusuhi, akal sehat dimatikan. Musuh Islam tidak perlu menyerang dari luar, kita runtuh dari dalam. Kang Deddy mengingatkan, jangan biarkan agama jadi alat konflik sosial. Hari ini kita tidak diminta membenci siapapun, kita diminta dewasa, hormati ulama, ya cintai Rasul. Wajib, tapi jangan mengadaikan akal, mematikan martabat, menjual bangsa. Kang Deddy Mulyadi sudah membuka pintu, beliau menyalakan lilin. Sekarang apakah kita akan meniupnya atau menjaga apinya?